Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Piansyah, mahasiswa PPL dari Universitas Batanghari, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran yang baru, yaitu kebermaknaan dan daya tarik novel. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Interpretasi karya sastra. Sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga keperasaan dalam bentuk yang imajinatif. Cerminan kenyataannya atau data asli yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa. Nah, sastra itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama prosa, puisi, dan drama. Nah, selanjutnya, apa itu yang prosa? Prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata dalam setiap baris, serta tidak terikat oleh irama dan rimanya. Seperti dalam puisi, jenis tulisan prosa biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu fakta atau ide. Prosa pun terbagi menjadi 2, yaitu prosa baru dan prosa lama. Nah, apa yang dinamakan prosa lama? Prosa lama adalah prosa yang lahir dan hidup dalam masyarakat lama, yakni masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Karya yang dihasilkan pun bersifat alami atau bersikap moral, pendidikan, nasihat, dan agama. Adat dan cara tulisan tidak terikat oleh aturan. Nah, selanjutnya itu ada prosa baru. Apa itu prosa baru? Prosa baru adalah prosa yang mengalami perubahan dan diciptakan pada masa sekarang. Umumnya, prosa baru diketahui secara pasti siapa pengarangnya. Selanjutnya itu ada puisi. Nah, apa yang dimaksud dengan puisi? Puisi adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima, dan penyusun bait dan baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Puisi pun terbagi menjadi 2, yaitu puisi lama dan puisi modern. Puisi lama masih terikat dengan jumlah baris, bait, ataupun rima. Yang termasuk puisi lama yaitu pantun dan syair. Sedangkan puisi modern adalah puisi yang tidak terikat pada bait, jumlah baris, atau sajak dalam penulisannya, sehingga puisi modern disebut puisi bebas. Nah, yang ketiga yaitu drama. Apa yang dinamakan drama? Drama merupakan jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Kisah dan cerita drama menurut konflik dan emosi yang secara khusus ditujukan untuk pementasan teater. Nah, baiklah, selanjutnya pengertian novel. Novel adalah karangan prosa yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang yang berada di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku dalam kisah yang diceritakan. Novel terdiri dari bab dan subbab tertentu sesuai dengan kisah cerita penulisnya. Novel disebut novelis. Baiklah, selanjutnya yaitu ciri-ciri novel. Ciri-ciri novel itu ada 4. Yang pertama, novel terdiri dari 400 halaman atau jumlah kata lebih dari 35.000 kata. Yang kedua, novel ditulis dengan suatu narasi dan deskripsi untuk menggambarkan suasana alur cerita yang kompleks. Yang ketiga, cerita sebuah novel panjang, banyak kalimat yang diulang. Dan yang keempat, durasi membacanya cukup lama. Contoh novel itu misalnya seperti novel Bumi Manusia dan novel Laskar Pelangi. Nah, selanjutnya itu ada unsur-unsur novel. Unsur-unsur novel itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu tema,
kedua alur, yang ketiga latar, yang keempat penokohan, kelima gaya bahasa, dan yang keenam amanat. Yang pertama, tema. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema adalah dasar dari cerita, ide dasar dari sebuah karya. Ide dasar biasanya digunakan untuk mengembangkan cerita. Yang kedua itu alur. Apa yang dinamakan dengan alur? Alur adalah pola pengembangan cerita yang dibentuk oleh sebab dan akibat. Secara umum, alur dibagi menjadi beberapa bagian seperti pengantar sebuah cerita, pengungkapan kejadian, konflik, klimaks, atau penyelesaian konflik. Nah, alur pun terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Di dalam sebuah novel itu biasanya yang digunakan yaitu adalah alur campuran. Nah, apa yang dinamakan dengan alur campuran? Alur campuran itu adalah perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Tahapan cerita pada alur ini dimulai dari masa kini atau masa lalu yang akhirnya akan digabungkan seiring berjalannya waktu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu latar. Nah, apa yang dimaksud dengan latar? Latar merupakan gambaran mengenai peristiwa yang terjadi pada novel, di mana berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana. Nah, misalnya, latar waktu itu menjelaskan tentang waktu terjadinya peristiwa. Misalnya seperti jam atau hari. Selanjutnya itu tempat. Latar tempat itu menjelaskan tentang tempat terjadinya peristiwa, misalnya seperti peristiwa tersebut terjadi di perkotaan ataupun perdesaan. Selanjutnya itu latar suasana. Latar suasana itu menjelaskan tentang bagaimana suasana yang terjadi pada peristiwa tersebut. Misalnya ini di suasana di perkotaan seperti apa? Suasananya yaitu ramai. Selanjutnya yang keempat itu ada penokohan. Penokohan merupakan penyajian watak-watak tokoh dalam cerita tersebut, di mana bisa dilihat dari perilaku tokoh, dialog, pilihan-pilihan tokoh, deskripsi atau penjelasan. Nah, penokohan itu, tokoh itu terbagi menjadi 3, yaitu ada tokoh protagonis atau biasa disebut tokoh yang baik, yang kedua itu tokoh antagonis atau yang jahat, yang ketiga ada tritagonis, yaitu sebagai tokoh penengah. Nah, yang kelima yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penulis dalam menyampaikan cerita dalam novel, biasanya menggunakan majas atau diksi tertentu. Dan yang keenam yaitu amanat. Amanat merupakan pesan moral yang terdapat dalam sebuah novel. Nah, selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik dalam novel. Latar belakang pengarang dalam sebuah novel pastinya terdapat latar belakang penulis. Nah, latar belakang pengarang merupakan semua hal yang terkait dengan pemahaman dan motivasi penulis. Latar belakang masyarakat merupakan segala hal di masyarakat yang mempengaruhi alur cerita novel. Nilai yang terdapat pada novel merupakan nilai-nilai sebuah novel seperti adanya nilai budaya, nilai moral, sosial, dan agama. Selanjutnya itu pandangan pengarang. Nah, menafsir pandangan pengarang dalam sebuah novel adalah menafsir apa saja yang terkandung dalam novel tersebut. Dalam hal ini, biasanya termasuk di dalamnya menafsir tentang pesan pengarang, pesan yang terkandung dalam novel tersebut, kalimat konotasi, kaitan dengan fakta, dengan kehidupan yang terjadi, dan menemukan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan oleh penulis. Nah, yang terakhir yaitu ada struktur umum dari novel. Itu ada terbagi menjadi 5. Yang pertama orientasi, komplikasi,
evaluasi, resolusi, dan koda. Nah, apa yang disebut dengan orientasi? Orientasi adalah pembukaan atau penjelasan latar waktu dan suasana. Yang kedua itu komplikasi. Komplikasi adalah urutan kejadian yang dihubungkan oleh sebab dan akibat. Yang ketiga itu evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi merupakan bagian di mana konflik yang terjadi terarah ke titik tertentu atau menuju puncaknya. Yang kelima itu yang keempat itu resolusi. Resolusi itu adalah solusi atas sebuah konflik yang terjadi. Dan yang terakhir itu koda. Koda merupakan penutup pada bagian sebuah novel. Nah, baiklah, demikianlah tadi penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami ya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.